Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama tanggal 1 sampai 10 Ramadan masa turunnya rahmah, turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal, babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak. Seluruh kesebelasan turun bertanding, babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10, babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa rame. Masjid musola full house. Meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang tarawih itu. Yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah. Masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun. Yang enggak puasa mulai nekat. Yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang tarawih di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung. Kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah. Ada yang rajin ke masjid motifnya lain, ada. Karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin terawih. Karena nganterin, rajin terawih. Bayangnya paling belakang berdua lagi. Malah ngeledek begitu imam waladolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah nggak bakal tahan lama. Akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka. Masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya nggak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final. Pesertanya nggak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buah kampung. Puasa ke enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, palanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem, sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah, la siyama fi ashril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan. Kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk 1 Syawal, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih tanpa dosa, karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan.
Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya, semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Tidak punya dosa kepada Allah, karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis. Puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Dan kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari. Lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Nggak tahu diri lu. Minal aidin dari mana? Saudara hadirin, dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia, berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.